untuk memutus pola sial. Ya, siang God. Selamat siang Mas Hendra. Untuk memutus pola sial itu ada 3 level. Yang pertama itu tentu saja mindsetnya harus berubah. Pertama adalah mindset. Tadi Mas Hendra mengatakan bahwa itu servo mekanisme atau sesuatu hal yang kita yakini. Ingat saja bahwa doamu yang sebenarnya adalah rasamu, Rasa. feel-nya. Sudah bisa dirasakan belum? Itu doa. Padahal doanya apa? Ya Tuhan, ya Allah, berikan saya rezeki yang berkesinambungan, yang banyak, yang berlimpah. Iya. Tapi rasanya di dalam apa? Ya tanggal 27 aja udah kosong ATM gitu. Yang didengar yang mana? Yang lebih kuat vibrasinya yang mana? Yang di dalam. Mindsetnya diubah. Rezeki itu bukan tergantung tanggal. Ketika yang maha pemberi rezeki mau memberikan saya rezeki dari manapun. Dan banyak orang juga masih menyangka rezeki itu sama dengan gaji. Makanya itu terjadi, Mas. Tiap tanggal 27 menjelang gajian udah kosong tuh. Karena apa? Karena beliau meyakini rezeki saya dari gaji saya. Ketika nanti ada satu case di kantor yang tidak lagi bisa memberikan gaji di tanggal tersebut, wah kelimpungan tuh, Mas. Jadi harus diubah mindsetnya. Rezeki bukan dari gaji. Buka semua pintunya. Dimana 9 dari 10 pintu rezeki itu kan dari jualan, niaga, perniaga. Itu tadi mindset. Yang kedua adalah faktor emosi negatif yang terpendam di dalam. Oke, itu berpengaruh ya? Itu berpengaruh ke rezeki, ke Emosi negatif itu yang dimaksud Coach Santo. banyak sekali, Mas. Kebencian Termasuk terhadap seseorang, rasa berdosa di masa lalunya, pernah bla 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 begitu. Itu juga termasuk benci, dendam, dongkol sama si A, sama si B, sama si C. Betul nggak? Nggak mungkin lah kita usia sudah sekian puluh tahun nggak pernah tuh saya nggak benci sama orang, nggak pernah tuh saya nggak kesel sama orang, nggak mungkin. Itu terjadi secara natural. Persoalannya yang tidak kita pahami adalah itu menumpuk sebetulnya di dalam, Mas. Dan itu menumpuk di setiap bagian organ tubuh kita. Tadi makanya bicara hoki, kita bicara membreak pola sialnya, lawannya dulu. Cara membreaknya ini adalah dengan merilis dulu. Satu tadi, gerak. Yang kedua, mindset sudah oke. Pikiran saya sudah selalu positif, tetapi tumpukan emosinya sangat banyak. biar teman-teman nggak bingung God. Yes. Jadi yang pertama tadi tentang mindset. Misal gini, aku tuh setiap dihutangi orang, Ya. mesti gak bayar. Ya, berarti mindsetnya harus diubah. Mulai saat ini mesti bayar atau gimana caranya? Oke. Kalau dihutangi orang kok nggak pernah bayar. Sekarang mindsetnya diubah. Ketika mau mengutangi orang, jangan lagi kita apa ya? Oh, uang saya berarti berkurang ya, karena ada di si A sekian gitu. Ketika itu vibrasinya apa di dalam? Enggak. Ini tanda-tanda mau dapat rezeki berlimpah ini karena bisa menolong orang gitu ya. Feel-nya yang diubah ya. Vibrasinya yang diubah. Bukan nggak boleh mengutangi, tapi ketika kita di awal saya ada 500 yang tadinya ini saya mau pakai buat ini, saya kasih kamu dulu. Oke. Berarti feel di dalam udah nggak enak tuh. Aduh, nanti gimana buat bayaran ini? Tapi ketika mindsetnya diubah, kamu butuh 500, saya nggak bisa kasih sekian, karena saya pun punya kebutuhan. Oke, saya kasih ini dan saya ikhlaskan buat kamu. Saya yakin ini bisa membantu, bisa bermanfaat. Silakan pergunakan. Nah, nanti urusan orang itu mau bayar itu sudah lepas. Yang kedua merilis emosi negatif. Yes. Yang kedua adalah kaitannya dengan emosi negatif. Kait dengan bukan hanya dendam, dengki, dongkol, tapi juga luka batin, Mas. Ya, Coach. Yes. Jadi dulu pernah ia melakukan tindakan-tindakan yang amoral lah.
terus kemudian mengalami kehidupan yang stagnan atau bisa dibilang agak sulit daripada yang dulu gitu. Apa ini karena karma dulu aku pernah begini-begini, itu bagian emosi negatif nggak? Itu bagian sebetulnya. Itu bisa itu caranya hilangkan gimana biar nggak begitu ya? Ya, caranya dihilangkan adalah feel-nya, cek feel-nya. Dan tadi bicara feel, bicara juga adalah program di bawah sadar kita bahwa kalau saya berbuat yang tidak baik, nanti rezeki saya akan terhambat. Pertanyaan saya adalah, apakah memang Tuhan seperti itu? Mohon maaf ya, kita buka mata. Mungkin orang yang lebih jahat dari kita dikasih gitu loh. Kita nggak ada apa-apanya, kita paling berapa sih gitu ya, ibaratnya. Bukan membenarkan, akan tetapi kita ganti mindsetnya dulu. Prasangka kita ganti. Karena apa? Tuhan bilang, aku sesuai prasangka hambaku. Dan itu gitu dia tidak bisa berdamai dengan masa lalunya berarti. Iya. Betul kan? Itu kalau diyakini. Jadi langsung, otomatis gitu loh. Karena di dalamnya feel-nya masih seperti itu. Setelah merilis emosi negatif, apalagi yang ketiga? Iya, yang ketiga adalah yang lebih dalam, Mas. Ada di level DNA. Bahwasanya banyak dari kita yang sudah tahu nih bahwa DNA itu isinya apa? Isinya informasi. Bahkan satu bagian kecil DNA itu sama dengan berapa ribu unit DVD itu, memori yang direkam. Nah, ketika bicara DNA, yang direkam itu beda sama pikiran ataupun di dalam otak. Memori DNA ini kita dapat dari atas. Yang paling dekat dulu, kedua orang tua, ibu bapak, naik lagi kakek nenek, naik lagi buyut, naik lagi sampai ke leluhur kita. Kita mewarisi. Persoalannya adalah yang diwarisi bukan hanya yang positif. Yang positif apa? Banyak kemampuan, potensi diri, termasuk boleh kita lihat. Yang mungkin orang tuanya sugih, anaknya sugih gitu kan. Yang orang tuanya mohon maaf agak sulit kehidupannya, kok nurun ya? Atau orang tuanya kawin cerai, kok ini ikut lagi? Iya. Jadi yang kita warisi bukan hanya yang positif, yang negatif juga. Atau contoh lain, mungkin ada di generasi keberapa kita belum lahir, buyut-buyut kita bermasalah dengan hukum. Itu terjadi, DNA ya. Terekam di DNA. Termasuk kawin cerai bisa jadi. Terus juga ada lagi di sana adalah misalkan dia ditipu, ada loh orang yang ditipu mulu. Bisnis A kena tipu sekian ratus juta, bisnis B tipu lagi, C ditipu lagi, bisnis aman ditipu sama pasangan. Itu kan banyak terjadi. Iya. Pola yang berulang dan itu diwarisi dari leluhur. Mungkin di luar sana dikatakan kutuk leluhur atau karma leluhur, tetapi secara sains DNA ini yang berpengaruh. Makanya kalau kita di Jawa ini kan terkenal ya, sebelum menikah perhatikan ya Nduk, bibit, bebet, bobot. Ini DNA loh. Antisipasi ya. Antisipasi. Di Happy Hockey Offline akan diajari ya kira-kira cara memutus DNA yang buruk itu ya. Betul sekali. Jadi bukan hanya diajari, tetapi untuk yang offline ini kita lebih praktek langsung. Satu praktek, yang kedua kita yang merilis. Jadi nanti peserta itu hanya tinggal duduk, diem, nah kita itu yang menterapi semuanya. Gitu. Tadi kembali ke masalah hoki. Hoki itu ternyata ada polanya dan bisa diulang-ulang terus.